mengundang Mami Golda. Mami Golda ini adalah konsultan menggendong di Rumah Sakit Limiati. Mungkin ada beberapa yang udah tahu Mami Golda karena sudah pernah di kursus nih di sini sama Mami Golda. Nah, buat yang belum, mari kita ngobrol sama-sama dengan Mami Golda. Kita tunggu Mami Goldanya dulu ya. Oke, masih tunggu ya Mami Goldanya. Nah, Mami Golda ini selain dari konsultan menggendong, beliau juga ibu dari 3 anak dan 2 diantaranya anaknya masih balita. Jadi Mami Golda sangat apa ya, bisa dibilang sudah terbiasa tuh menghandle banyak anak-anak kecil di saat yang bersamaan. Dan mungkin siapa tahu menggendong itu bisa jadi salah satu solusi supaya sambil mengurus anak-anak di rumah, mominya masih bisa ngelakuin lagi kegiatan lainnya, jadi nggak terlalu terganggu. Tunggu ya, kita cari mana nih Mami Goldanya. Mana ya, coba sebentar. Ah, ini dia. Nih, kita kenalin Mami Goldanya. Hai. Halo, apa kabar? Baik, di rumah aja. Udah lama banget kita nggak ketemu ya. Biasanya kita ketemu di kelasnya Limiati, kelas menggendongnya Limiati. Sekarang udah hampir 2 bulan kelihatannya kita nggak ada ya. Terakhir tuh kalau nggak salah Februari sih. Ya Ya. sudah hampir 2 bulan. Jadi gimana rasanya di rumah aja? Em, Beradaptasi menjadi anak rumahan. Oke, Golden sebelumnya terima kasih banget nih waktunya. Kita mau sesuai yang kita publish, kita mau bahas nih terutama pengalamannya Golda selama di rumah bersama dengan anak-anak balita. Mungkin Mm-mm. banyak juga yang anaknya udah lebih dari 1 dan kerepotan karena anak yang biasanya sekolah atau beraktivitas ini tiba-tiba semua ada dan semua nempel dengan ibunya gitu. Kita cerita sedikit gimana pengalamannya selama beberapa waktu ini beradaptasi dengan anak-anak yang selalu nempel sama mami dan nggak kemana-mana gitu. Maminya time untuk kerja gitu. Ya, kalau aku cerita sedikit, aku punya 3 anak, 6, 3, sama 1. Sebenarnya aku sudah bersama dengan si anak nomor 2 dan nomor 3 ini sehari-hari di rumah udah mungkin setahun belakangan ini. Jadi aku bisa cerita bersama mereka berdua dari sejak bayiku yang terakhir ini 1 bulan atau baru lahir lah ya gitu. Gimana masih bisa membersamai lah ya, barengin anakku yang nomor 2 yang masih mama, 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 apa-apa mama gitu. Kalau yang kakaknya sih udah lebih punya kesibukan yang lain gitu. Ya, jadi sebenarnya sih kalau dilihat dari kondisi sekarang kita harus di rumah aja 2 bulan, sebenarnya sudah hampir udah 2 bulan lebih ya. Nggak terlalu beda sama setahunku yang belakangan ini sebenarnya. Jadi mungkin aku bisa cerita sehari-hari itu kita ngapain gitu. Jadi kalau pengalaman aku yang pas aku baru melahirkan, aku punya yang bantuin aku di rumah. Jadi kita itu
tag team, artinya kita gantian. Kalau pas aku lagi harus nyusuin, dia bisa nemenin yang kedua dan dia harus ngerjain yang lain, baru aku yang pegang dua-duanya. Dan sebenarnya sih bayi baru lahir sih butuhnya nyusu sama tidur doang. Jadi sebenarnya malah lebih gampang ya gitu. Jadi kayak Ya. pertama standar kita turunin lah ya. Jadi ya kita nggak terlalu nggak dandan nggak apa namanya nggak ada kerjaan yang kita harus kerjain sehari-hari atau kita lihat dulu pace-nya yang mana yang kita bisa lakukan terus kebutuhan anak itu apa gitu anaknya anakku yang kedua misalnya dia pagi-pagi dia punya rutinitas pengen dibikinin makanan sama mamanya ya baru aku oke apa yang bisa aku lakukan supaya dia merasa diperhatikan bahkan bikin masakan aja harus mamah, berarti kan sebenarnya yang dia butuhkan adalah perhatian kita. Nah, di situ lihat-lihat misalnya bayiku lagi apa namanya lagi tidur ya sudah aku paling kayak kasih baby monitor atau misalnya sambil dilihat atau misalnya dia sambil aku gendong gitu. Jadi aku gendong, aku lebih bisa melakukan hal yang membutuhkan dua tangan itu gitu. Jadi intinya sih aku membiarkan kondisi sealami mungkin, jadi aku nggak stres menjalaninya. Lah misalnya bayinya memang butuh gendong, ya aku gendong. Bayinya mau tummy time di kasur, ya aku kasih waktunya. Atau misalnya dia mau tidur ya digendong, ya aku kasih. Kalau dia maunya tidur di kasur, ya aku kasih juga. Jadi kita ikutin aja maunya anak-anak gimana. Karena semakin kita ngerti kita nggak stres juga sih gitu. Jadi kan sebenarnya kan yang kita butuhin kan supaya nggak stres kan. Dan sebenarnya menjalankan semuanya uh, dibilang tuntas ya tuntas. Misalnya pekerjaan rumah tangga tuntas ya tuntas tergantung standar kita jadinya gitu. Yang penting anakku happy, akunya happy, ya sudah. Itu aja sih yang penting sih gitu. Jadi kalau cucian selesai, tripaan belum, kita anggap tuntas-tuntas gitu ya. Ya. Oke. Karena kita masuk ke ini nih, maksudnya Mbak Golda sendiri kan mengambil apa ya, maksudnya jadi konsultan menggendong. Boleh tahu nggak sih alasannya dulu, kenapa sih memutuskan untuk pilihnya tuh menggendong gitu? Karena kan sekarang tuh sebenarnya banyak bisa jadi konsultan maktasi gitu, atau kenapa pilih menggendong gitu? Kalau berangkat dari pengalaman anakku yang pertama, jadi aku ngerasa ketika baru lahir, ibu baru lah ya, idealis masih tinggi. Ini anakku nih, hasil karya aku nih, aku selalu pengen ngurus dia dari nol, dari A sampai Z gitu. Dan termasuk mempersiapkan peralatan-peralatan bayinya lah ya, sabunnya ya, inilah, itulah termasuk gendongan. Nah, aku punya waktu misalnya aku nyusuin malam-malam gitu ya aku punya waktu untuk browsing dan aku terkesan dengan kok di Indonesia waktu itu ya 7 tahun yang lalu kok di Indonesia gendongan yang kayak gini yang aku lihat di website luar kok nggak ada di situ sebenarnya ada rasa penasaran dan ketertarikan dan aku mungkin tipe orang yang sebenarnya aku tuh workaholic aku pengen kerja nggak berhenti gitu, nggak santai-santai. Tapi begitu punya anak itu berubah benar-benar 180 derajat berubah. Otomatis aku mencoba untuk ya tetap ngurus anak, tapi tetap berkegiatan gitu loh. Nah, aku ngerasa banget si gendongan ini ngebantu. Even dari anak pertama, gendongan ini kebantu gitu. Jadi bener-bener aku ngurusin ya anakku, ya apa yang aku mau lakukan, aku urusin. Kasarnya nih kayak aku mau ngerjain sesuatu di komputer itu bayi di sini gitu sepanjang aku ngetik itu bayi di sini nyusu ya nyusu gitu jadi aku ngerasa gendongan itu amat sangat ngebantu gitu nah terus berlanjut ke anak kedua berarti kan udah ada 2 anak nih yang aku harus pegang di situ aku dapat pencerahan bahwa ternyata ada profesi namanya konsultan menggendong, ada kursusnya, aku coba ambil, aku coba pelajari, bener-bener dari A sampai Z aku pelajari, sampai aku ngerasa kayak itu tuh apa yang aku lakukan, ya dari pengalaman, ya dari ilmu tuh nyambung semua, dan itu sangat bener-bener ngebantu banget di hari ini atau hari-hariku selama ini gitu. Jadi di situ
karena ada chance-nya itu, jadi akhirnya aku mengambil konsultan dan aku pengen apa ya, sharing gitu sama ibu-ibu yang lain. Punya bayi itu nggak beban, punya bayi itu bukan berarti kita nggak bisa melakukan me time-nya kita atau kesukaannya kita, pekerjaannya kita. Kita sesuaikan sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan dan apa yang kebutuhan bayi itulah, apa yang dibutuhkan sama bayi itu gitu. Jadi kita selaraskan dua hal itu dan itu sangat membantu banget dengan digendong itu, karena ya basicnya bayi ya dia maunya digendong ya. Kalau misalnya dia pas lagi mau gogoleran guling-guling ya silakan aku jaga, aku kasih waktu. Tapi kalau pas dia maunya digendong ya aku fasilitasi dengan gendongan gitu. Dan ya pastinya gendongan lah, kalau nggak pakai tangan terus kan capek, anaknya tambah berat. Gitu. Jadi itu yang aku ngerasain sih. Pertanyaan sejuta umat deh kayaknya ini. Katanya anak kalau digendong bau tangan. Jangan digendong aja, anaknya bau tangan katanya gitu. Terus udah gitu belum lagi ada beberapa juga yang kalau misalnya anak digendong, apakah kita misalnya digendong dengan tangan kitanya yang pegel, atau misalnya digendong dengan di satu sisi doang, nanti apakah orang tuanya yang pegel, atau nanti katanya kalau digendong pakai gendongan nanti anaknya kakinya ngangkang, terus ya mitos-mitos seperti itu. Nah, Oh sebagai banyak, banyak. Mbak Golda lebih mengerti dong. Boleh jelasin sedikit nggak sih gitu soal mitos-mitos yang selama ini terutama orang tua ya gitu yang suka kayak agak ngapain sih gitu nanti anaknya kakinya jadi ngangkang nanti ya itulah gitu. Oke, jadi aku tangkep nih ada dua mitos yang sangat-sangat kental di Indonesia. Eh, aku coba sambil boneka ya, pegang boneka. Berhubung aku profesinya konsultan, jadi aku harus punya boneka buat demo nggak? Karena nggak mungkin setiap saat anakku bisa dijadiin demo. Jadi gini, em, budaya menggendong itu di seluruh dunia ada. Di Indonesia pun ada. Kita terbiasa dengan menggendong bayi baru lahir seperti ini. Nah, kayak gini. Gendong seperti ini bisa oke, nggak masalah. Tapi kita nggak bisa hands free dua-duanya. Kita masih harus megangin satu tangan. Ya kalau pakai gendongan tetap kita masih megangin satu tangan karena kita harus nahan. Nah sebenarnya posisi yang mau aku kenalkan atau sekolahku atau tempat ilmu yang zaman sekarang ya dikenalkan adalah posisi gendong seperti ini. Nah, dia itu kayak tiduran di dada kita, yaitu king coil paling enak buat bayi. Terus kakinya terbuka seperti ini. Nah, kaki terbuka seperti ini pasti akan sangat nggak biasa ya buat pandangan ibu orang-orang di Indonesia gitu ya, apalagi orang yang zaman dulu gitu, karena takut kakinya nanti bermasalah jalannya. Um, Kalau kita pelajari sebenarnya anatomi tubuh bayinya itu digendong sebenarnya kaki seperti ini itu nggak ada otot yang ketarik atau nggak ada sesuatu hal yang menghalangi, malah si tulang ini masuk tepat di tulang selangkangan sini, tulang pelvis ini. Kalau misalnya ragu, bisa tanya sama dokter ortopedi yang lebih mengerti anatomi tubuh, tulang, otot, atau dokter spesialis KFR, fisioterapi. Pokoknya yang ngerti anatomi tubuh kita manusia dewasa sama bayi, anatominya sama. Jadi kita kita bisa make sure gitu bahwa yang kita gendong seperti ini tuh nggak masalah, atau yang kita takutkan selama ini yang kita takutkan selama ini kalau misalnya digendong seperti ini terus kakinya jalan bermasalah, itu kita bisa cross check. Apa iya mitos zaman dulu sama ilmu yang sekarang tuh bener yang mana gitu loh. Daripada aku yang meyakinkan tapi terus nggak yakin, apalagi profesi apa konsultan menggendong gitu misalnya gitu. Sok atau tanya sama dokternya gitu. Nah, tentang kalau misalnya bayinya disebut bayi bau tangan. Ini sih sebenarnya gini aja. Bayi itu baru lahir, dia itu akan diem ketika kita gendong. Tapi kalau ditaruh, kita pengen dia tidur, dia nangis. Nggak usah dengerin orang zaman dulu.
Di situ aja kita bisa mikir sebenarnya kebutuhan bayi yang mana. Iya, ada bayi yang bisa tidur sendiri, tapi mungkin prosentasenya lebih kecil daripada bayi yang akan tidur digendong gitu. Ibaratnya kalau alaminya begitu, ya kenapa harus kita paksain sesuatu yang tidak alami misalnya? Atau kalau misalnya kita biarin dia nangis terus-terusan, ini kamu harus bisa belajar tidur sendiri. Ya tega apa gitu loh dia nangis terus-terusan, yang ada kita frustrasi juga. Itu kan kapan kita warasnya gitu. Ya udah, oke. Anakku tipe anak gendong, dia sukanya digendong. Ketika dia digendong dia nggak nangis. Kita waras, ya sudah. Diamini aja bahwa emang alaminya begitu. Tadi satu lagi, yang tentang kaki ngangkang, aku sempat tadi lupa. Bayi di dalam kandungan tuh kakinya seperti ini. Dan dia kalau pas lahir, dia seperti ini. Ini alami loh, ini alami. Kalau dilurusin alami nggak? Gitu. Pertanyaan itu aja sih. kita sekarang zaman sekarang bisa melek lah. Ilmunya kita bisa cari kenapa-kenapanya. Mau cek sama dokter, dijelasin dari sisi medis silakan. Tapi kalau kita mau kembali ke insting keibuan kita atau motherhood kita, ya bayi di dalam kandungan nggak ada yang kakinya lurus juga sih gitu. Jadi ya sudah diamini aja emang bentuknya seperti itu. Dan ketika kita gendong dia seperti ini ibarat kanguru nemplok banget gitu sama badan kita. Dan kalau gendongannya pas erat, dia tuh nggak longgar, kita tuh masih bisa melakukan dengan kedua tangan kita gitu. Jadi masih bisa. Iya, jadi gendongannya nempel erat badan, jadi si badan bayi ini nempel erat di sini, nggak ada longgar, di sini erat, di sini erat, di sini erat, di sini erat, artinya ketopang semuanya. Dia akan nemplok kayak ibarat kita tuh pakai baju bayi gitu. Kayak kita pakai baju yang nempel pas gitu. Jadi kita goyang, kita jalan itu bayi akan stay di sini. Kalau dianya anteng, dianya relax, dianya nggak stres, kita juga nggak stres gitu. Jadi kita mau menjalankan sehari-hari tambah ngurus bayinya, ya tambah ngurus kakaknya si bayi, ya hayu aja gitu, nggak masalah. Tidak pesan dengan waras dan keibuan katanya. Nah, betul ya. Tetap waras tapi tetap sebagai ibu gitu ya, bukannya kabur iya, gitu. iya, ya kayak misalnya ketika di masa sebelum pandemi kita mau hangout sama ibu-ibu teman kita gitu. Terus kita punya bayi, hai jalan aja udah, gendong aja bayi di sini. Kita sambil ngobrol-ngobrol, dia nemplok aja tidur aja, kita bisa ngobrol gitu. Jadi bener-bener menurut aku sih dengan kebersamaan ini, dia anteng, dia waras, kita waras gitu. Golda, kalau misalnya kalau Golda sendiri kan sebetulnya pernah apa sih selama punya bayi itu udah dari sejak bayi sudah terbiasa untuk menggendong, apalagi seorang konsultan. Nah, ada beberapa pasien yang tanya sama kita, kalau misalnya baru mulai menggendong ketika anak itu sudah cukup besar, misalnya anggaplah umur 1 tahun, itu sebetulnya memungkinkan nggak sih? Atau justru harus dibiasakan dari kecil gitu? Dari sejak sebenarnya sih pengalaman tiap orang berbeda-beda. Ibaratnya dia dapat informasinya ini ketika dia sebelum lahir atau baru lahir atau mungkin setelah beberapa sebulan 2 bulan terus merasakan ini something wrong gitu dengan kok aku merasa aku nggak waras gitu, dia akhirnya mencari tahu dan baru tahu yang namanya gendongan, it helps dan segala macam. Itu bisa kapan aja, dan apakah telat nggak telat ketika dikenalkan 1 tahun, ya tergantung kebutuhannya. Maksudku gini, asumsinya anak 1 tahun itu bisa jalan atau misalnya mau jalan gitu ya. Kebutuhan gendong kalau kita pakai dari bayi baru lahir, sebenarnya kita membantu supaya, karena dia tidak bisa jalan, merangkak pun tidak bisa. Tapi kalau anak baru 1 tahun, biasanya mereka akan pengen explore. Udah penasaran ini itu, belum tentu mau digendong, tapi tidak berarti tidak sama sekali mau digendong. Jadi misalnya kebutuhannya ternyata dia pengen keloronan sama mamanya lah gitu, ya sudah pakailah gendongan gitu. Atau misalnya dia stres karena ini itu atau tantrum atau apa, kalau ternyata pelukan itu atau gendongan itu memberi waras buat si bayi, ya silakan aja. Jadi nggak ada batasan bahwa 1
setelah setahun nggak usah gendong, nggak juga sih gitu. Jadi sebetulnya Jadi masih bisa bisa aja. Iya, sama. bisa aja. Kalau yang aku rasain kelihatannya kita akan perlu menggendong walaupun anak umurnya udah mulai setahun mulai jalan ketika dia sakit. Kalau anak Bisa. sakit blok terus gitu kan. Iya, wajar. Bilang mamanya gitu dan seperti itu. Nah, terus ada pertanyaan lagi juga. Kalau misalnya mamanya lagi hamil, masih memungkinkankah untuk menggendong atau adakah jadi mungkin ada teknik tertentu atau gimana dia bisa tetap menggendong anak yang lebih besar gitu misalnya. Oh ya, jadi tidak tertutup kemungkinan kalau lagi hamil terus kalau memang kebutuhannya harus gendong si kakak bisa dipertimbangkan pertama. Jadi kayak kita ada checklistnya gitu. Pertama, seberapa penting umur berapa kakaknya? Si kakaknya itu umur berapa? Misalnya em, kakaknya 1 tahun misalnya akan sangat wajar dia lebih lebih pengen digendong. Atau misalnya kakaknya 3 tahun, kayak misalnya anakku 3 tahun, mungkin lebih bisa dijelaskan gimana kalau kita sambil pelukan sambil duduk aja gitu. Jadi poin pertama adalah tingkat kebutuhannya itu penting atau nggak penting, bisa disubstitusi atau enggak. Nah, kalau memang itu nggak bisa disubstitusi, pilihannya adalah pilihan kedua adalah kita kuat nggak gitu dengan bawa dua beban ini. Karena kita harus tahu kita kuat secara otot, secara tulang, secara postur. Kita tahu kita kuat atau enggak dan berhubungan dengan berapa lama. Lalu ketiga, gendongannya apa? Jenis gendongan yang kita punya apa? Jangan sampai, wah demi si kakak pengen digendong, aku harus beli gendongan lagi. Aku kembalikan lagi ke keluarganya ya. Ya itu bisa, ya itu enggak, ya terserah. Nah terus yang keempat, sebentar. Bentar ya. Dan yang keempat adalah posisi. Jadi kalaupun misalnya, oke nih aku udah punya gendongannya, anaknya si kakak memang pengen digendong. Oke, posisi mana yang bisa dilakukan? Kebetulan aku ngalamin sih menggendong si dua anak, sorry kok dua anak, maksudku lagi hamil. Pas lagi hamil anak ketiga, terus anakku yang kedua itu jarak usianya itu 2 tahun, jadi agak masih periode gendong. Nah, jadi kalau pas lagi hamil, kita bisa gendong ini lebih tinggi. Ini ceritanya bonekanya agak gedean ya, karena dia boneka newborn. Jadi kita bisa gendong lebih tinggi, mau pakai tangan, mau pakai gendongan, sesuai dengan kebutuhannya dia. Dia mau ditenangkan atau pokoknya kebutuhannya itu biasanya kalau setahun lebih sih lebih menenangkan sih ya, apapun kondisinya. Seperti ini, mau pakai ring sling bisa, mau pakai woven wrap atau apa bisa ya. Lalu posisi kedua sebenarnya adalah gendong samping. Gendong samping ini juga bisa yang cuman tumpuannya satu bahu seperti jarik, selendang, ring sling. Bisa juga kombinasi misalnya pakai woven wrap atau yang lebih kokoh artinya karena kalau misalnya kebutuhan gendongnya rada lama karena tidak akan mengganggu si perut. Dan yang terakhir adalah gendong belakang. Oh iya, ada kurir paket. Aku boleh 1 menit di pos sebentar nggak? Sebentar ya, sorry. Bentar. Yang mau oh ini semuanya. Buat mami yang ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab, nah apalagi kalau yang nanya jenis gendongan atau nanya batasan umur si menggendong itu kan very case by case. Mami Golda bersedia untuk menjawab jika mau butuh dibantu atau ada beberapa pertanyaan yang hubungannya dengan misalnya anak saya begini-begini lebih ke kasus, silahkan nanti boleh DM ya ke Mami Golda ya. Atau misalnya mau belajar lebih lanjut soal menggendong itu silahkan DM karena yang ini kita hanya bahas yang lebih umumnya aja ya Mam ya. Oke, silahkan dilanjutin. Oke, tadi kan pertama posisi depan agak tinggi. Kalau kita yang sudah nggak nyaman, pertimbangkan posisi seperti ini. Kalau kayak gini kita nggak nyaman karena misalnya ada skoliosis, punggungnya merasa nggak seimbang misalnya, pertimbangkan
posisi gendong belakang. Nah, gendong belakang ini sebenarnya akan sangat apa ya, seimbang karena kita punya beban di depan dan kita punya beban di belakang. Jadi kitanya lebih bisa berdiri secara seimbang. Cuman mungkin dikembalikan lagi ibunya fasih nggak dengan gendong belakang, dengan gendongan yang dia punya, dengan anak yang 1 tahun di atas misalnya. Gitu. Jadi prioritasnya tadi, misalnya, yaitu yang tadi aku coba ulang. Yang pertama adalah perlu nggak perlu. Kedua, kita kuat atau nggak kuat. Kalau ketiga, kita punya gendongan apa aja. Dan keempat adalah posisi yang bisa kita kenalkan apa saja. Jadi Gitu. case kan maksudnya bisa aja kan kayak punya anak 2, nggak ada yang bantuin di rumah gitu, sementara Hmm. ibunya tetap beraktivitas. Berarti kan kalau misalnya seperti itu mau tidak mau kelihatannya ibu harus harus belajar, apalagi kondisinya memang masih kuat dan kehamilannya cukup aman. Jadi mungkin bisa ya belajar supaya Iya, lebih ya, punya tetap kita dikembalikan lagi kita kuat atau enggak. Kalau misalnya kita merasa ragu mau tanya sama dokter kandungannya, silakan. Aku juga pernah nanya kok waktu hamil anak ketiga, aku tanya penasaran kan ya, apa komen dokter Obgyn gitu kan? Boleh aja ibu, kalau ibu kuat, ya sudah berarti kan jawabannya sama. Gitu. iya, Jadi sesuai dengan kebutuhan yang tadi. ditanya gimana ya gitu. Kalau misalnya memang Iya. kuat bisa dilakukan. Oke, Mm-mm. sebagai penutup boleh nggak sih kasih contoh satu cara yang mudah? Mama paket lagi mungkin. Bentar ya. Si Mama Holik satu ini. Iya, boleh. Ambil dulu ya. Oke, 1 menit lagi. Cocok banget gitu asik. Oke, dari langsung dibuka di Instagram Mami ada yang bisa dibaca di situ. Oke, sudah siap. Sudah kompromis sama anak-anak. Coba aku pengen sharing. Kita pakai gendongan yang paling mudah, paling gampang dapetinnya, yang aku yakin 99,99% ibu pasti punya. Mungkin dapat atau memang beli. Jadi gendongan ini sesimpel ini sebenarnya sangat bisa ngebantu kalau apalagi kondisi yang kayak gini ya, kakaknya mau minta perhatian adiknya masih uh, tipe nempel kayak koala sama ibunya. Jadi ya kita pakai aja apa yang ada. Kalau mau beli lagi boleh, mau pakai apa yang ada juga boleh. Jadi aku ambil tengah-tengah nih ya, rata bawahnya, ujungnya bawahnya rata. Aku ambil tengah-tengah, terus aku bikin semacam kayak akordion, biar rapi aja sih. Kita bikin akordion, taruh si akordion tadi di atas bahu. Nah, ini depan belakang pastikan nggak keputer, nggak melintir, supaya dia itu melebar di punggung kita nanti. Nah, ini sisanya kayak gini. Lalu aku bikin ikatan kira-kira sepinggang kita atau sesuai dengan bayinya. Kalau misalnya bayinya kecil, bayinya lebih besar lagi, kita sesuaikan si tingginya. Kita bikin ikatannya gampang, cuman simpul mati atau double knot bahasa Inggrisnya. Pasti semuanya udah bisa dong. Bikin aja sekencang ini. Lalu ikatan ini kita taruh di belakang. Kira-kira punggung tengah-tengah, terus rada naik dikit lah ya gitu. Nah, kita udah punya kantong nih, kayak geos misalnya. Tapi ini lebih kokoh gitu. Jadi as simple as this. Lalu jenis gendongan ini kita bisa gendong di depan bisa, gendong di samping bisa, gendong di belakang juga bisa, tapi yakin anaknya dan ibunya bisa. Maksudnya yakin anaknya sudah bisa dibilangin jangan goyang-goyang nanti jatuh, karena dia sebenarnya cuma 1 layer di belakang.
Jadi kalaupun misalnya nggak perlu harus gendong belakang, gendong depan pun, gendong samping, ini bisa. Nah, oke, aku contohin lagi, kita masukin bayinya. Oke, misalnya aku mau gendong samping. Kayak gini, pastiin si kain ini berhentinya di lipatan lutut. Nah, kayak 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 ngunci gitu, dia lagi duduk gitu. Kayak kakinya kayak jongkok, sedikit jongkok, kayak duduk ini. Kebayang ya? Ya. Lalu aku ambil si kain tepi atas, aku taruh kira-kira jangan di belakang leher, tapi sedikit di bawah leher, biar dia nggak merasa ketutupan. Tangannya aku masukin, aku bawa kain. Nah, ini longgar nih. Gimana? Ini longgar nih. Gimana caranya? Terus kita flip atau kita balikin. Nah, Nah, dengan cara seperti ini, si kain batas atas akan jauh lebih ketat. Kalau mau dibikin layer apa kayak akordeon lagi di bahu, biar ketat. Lalu kain di bawah ini masukin ke dalam sampai ke arah pusernya dia, biar ngunci, biar nggak mudah jebol kalau dia lagi lurusin kakinya. Cara seperti ini bisa dicoba buat anak yang kontrol kepala dan lehernya sudah kuat. Biasanya 3-4 bulan ke atas. 4 bulan kan? Jadi minimal si 3-4 bulan ke atas. Jadi si badannya ini kita masih support gitu. Kalau misalnya dia belum bisa duduk sendiri, kita masih support, tapi minimal kepalanya kita bisa tahan. Gitu. Dan itu udah masuk umur anak kepo. Jadi dia mau lihat segala apa yang kita lakukan, aku sambil melakukan sesuatu, dia akan lihat, dia akan mengenal wajah kakaknya, dia tahu bahwa oh mamanya minum, berarti tangan ini bisa masuk jadi alat bantu untuk masuk ke mulut, dan dia akan belajar. Itu udah masuk fase oral, jadi apa yang kita lakukan itu jadi contoh buat dia gitu. Kita mengajarkan banyak hal dengan posisi seperti ini, as simple as this. Jadi apakah gendong itu malah bikin anaknya tidak belajar? Oh salah banget. Dia belajar banyak hal dengan dia digendong gitu. Jadi makanya aku ngerasa gendongan aja itu udah lifesaver dan anaknya bisa belajar banyak hal. Termasuk dari sisi psikologisnya bahwa dia akan selalu aman di kita. Gitu. Oke. Ya. Kali buat sininya ternyata menggendong itu kalau yang nggak ada yang maksudnya kan kadang lihat aduh kok kayaknya rumit banget ya pakai kainnya panjang, ternyata pakai kain jari pun bisa dan gampang banget ya, jadi semua Gampang bisa banget. belajar gendong. Oke, terima kasih sekali Mbak Golda buat sharingnya. Nanti kapan-kapan Sama-sama. mungkin kita akan ngobrol lagi atau bikin kelas menggendong kelihatannya online mungkin nggak sih? Kita konsepkan yuk. Di Limiati sendiri menggendong itu sebetulnya kita punya kayak kelas-kelas kecil karena memang membutuhkan praktek, karena orang biasanya kan yang aduh susah, belum kalau pakai bayi beneran pakai boneka aja udah susahnya gimana gitu. Nah jadi untuk saat ini memang kelas online belum ada, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita bisa konsepkan ya. Oke, Ya, terima kasih buat waktunya. Maaf diganggu sama-sama ya. Bu Ria. Aku senang sekali ada kesempatan buat dandan hari ini. Semoga kedepannya masih terus ya menjalani masa-masa, tapi kalau Mbak Golda kelihatannya udah terbiasa dengan punya toddler banyak-banyak nih. Buat moms yang masih butuh dibantu nih atau mau belajar menggendong, silahkan DM ke Mbak Golda, jangan ke Limiati ya, karena
Saya nggak ngerti, saya juga dulu sudah menggendong anak saya. Ya, aku juga buka apa konsultasi online kalau mau, karena kan kondisi kayak gini nggak bisa ketemu ya, tinggal DM untuk misalnya mau konsultasi online. Jadi aku private sama orang itu, tergantung tiap individu dia kesulitannya di mana, di situ aku bisa bantu gitu. Karena kan setiap orang kebutuhannya beda-beda juga kan, mungkin Mm-mm, mm-mm. dan lain sebagainya. Jadi bisa kontak ke Mami Goda langsung. Oke, Goda terima kasih sekali buat waktunya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Aku Oke, kangen kita ngopi bareng, Allah. nanti kita bisa nanti nanti kita ngopi online kalau gitu ya. Iya, iya, betul Ya, juga. Oke, makasih. Dadah. oke, buat Mom and Dad, kita akan ketemu lagi hari Senin bersama Dr. Novina. Kita akan bahas bagaimana caranya memantau tumbuh kembang anak during pandemic. Jadi bukan berarti ketika lagi pandemic kayak gini kita mengabaikan ya gitu. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sehubungan dengan tumbuh kembang anak kita dan juga kita akan bahas sedikit mungkin tentang kelainan-kelainan pada tumbuh kembang yang berhubungan dengan hormonal. Kita akan bahas bersama dengan Dr. Novina Andriana, spesialis anak, subspesialis hormon endokrin, Rumah Sakit Limiati. Sampai hari Senin jam 13. Ya, bye-bye.